Duet Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak tampaknya sulit mendapat lawan tanding sepadan di Pilkada Jawa Timur 2024. Karena itu, duet Hovifah Emil diprediksi berpeluang melawan kotak kosong. Jangan bicara pilgub dengan bumbu kosong, masih ada lagi partai politik yang belum menentukan jagonya, yaitu PKB dan PDI. Kalau PKB dan PDI itu akan menjagokan kader tertentu, maka pilgub tidak lagi bumbu kosong. Dan biasanya kalau PDI dan PKB itu gabung, maka mereka akan punya calon yang kompetitif, sehingga pilgub akan lebih dinamis. Tapi seandainya kalau ada bumbu kosong, ya saya pikir partisipasi rakyat semakin berkurang, karena partisipasi rakyat kan dibentuk oleh kesadaran rakyat sendiri kan, untuk memilih ataupun melakukan keterlibatan dalam pilkada atau pilgub. Kedua, dimobilisasi oleh pihak yang bersaing, sehingga kalau yang bersaing tidak ada, maka kemudian mobilisasi ke pemilih itu semakin berkurang gitu kan. Contoh, kalau calonnya 3, maka 3 calonnya akan mobilisasi orang untuk memilih, sehingga partisipasi akan lebih banyak dibandingkan kalau katakanlah calonnya cuma 1. Pesaing terdekatnya Tri Risma hari ini dari PDIP, bahkan elektabilitasnya jauh di bawah Hovifah. Elektabilitas Hovifah juga jauh meninggalkan Marzuki Mustamar, meskipun mantan Ketua PW Jatim ini kandidat kuat diusung PKB. Saya masih mengharapkan dua partai politik yang belum mempunyai calon itu mulai secepatnya menentukan langkah-langkah politik, menentukan pilihan-pilihan politik gitu kan. Dan memang seandainya PKB dan PDI itu punya calon sendiri, maka kemungkinan pilgub itu lebih dinamis, pilgub lebih menawarkan banyak gagasan-gagasan, karena tidak diikuti oleh satu kubu atau satu calon saja itu. Masih terbuka duet Hovifah Emil melawan kotak kosong, ternyata tidak didukung oleh calon pemilih. Hasil survei Republik Institute bahwa warga Jawa Timur sudah mengetahui agenda Pilgub tanggal 27 November 2024 sebesar 76%. Menunjukkan sudah ada kegiatan pengenalan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik secara masif. Kami barusan menyelesaikan survei di bulan Juli ini. Kita mulai tanggal 5 sampai 12 Juli yang lalu, kita sudah ngambil data yang kami bisa share ke teman-teman ini soal apakah masyarakat di Jawa Timur itu menginginkan berapa pasang soal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Yang isu itu kenapa harus saya tanyakan, karena sampai hari ini walaupun di Jawa Timur itu tidak tunggal partai politik calon pengusung pasangan calon, tetapi nyatanya sampai hari ini baru ada pasangan petahana yang terpublish ke masyarakat, yang sudah siap untuk kontestasi di Pilkada 2024 ini. Sebenarnya masyarakat Jawa Timur juga kita bertanya ke mereka seberapa besar tingkat partisipasi yang kemungkinan besar akan terjadi. Nah, per tanggal pengambilan data itu masyarakat Jawa Timur yang sudah mengetahui bahwa pada tanggal 27 November nanti akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, itu sudah ada 74% masyarakat Jawa Timur sudah mengetahui akan ada 74% akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Masyarakat juga telah merespon Pilgub Jawa Timur, dan akan menyalurkan suaranya pada pilkada mendatang sebesar 65%. Nah, dari 74 itu, ternyata ketika kami dalami, sebesar 65% dari penduduk Jawa Timur itu nanti akan datang menggunakan hak pilihnya. Ya, kalau kita lihat catatan dari Pilpres kemarin kan hampir
82% ya, tingkat kehadiran orang di TPS. Nah, sekarang orang yang sudah bersedia hadir itu sudah ada 65%. Tapi kalau misalnya kita harus dorong melampaui partisipasi pemilih nanti seperti melebihi pilpres yang lalu yang 82%, maka angka 65 itu masih jauh ya. Persentase kehadiran pemilih ini lebih kecil jika bandingkan Pileg dan Pilpres 2024 lalu hingga 80% tingkat partisipan. Namun masih ada waktu 4 bulan lagi, maka kehadir ke TPS bisa bertambah naik. Walaupun sudah secara mayoritas masyarakat di Jawa Timur sudah mengetahui akan ada pilkada pada tanggal 27 November nanti, tapi masih ada sisa sebesar 24%. Ini kami tetap melihat pentingnya bagi stakeholder, khususnya penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, ditambah partai politik yang punya mandat untuk mengusung pasangan calon, dan tentu stakeholder, masyarakat, para pengambil keputusan yaitu pemerintah, tetap harus menggerakkan proses sosialisasi agar setiap warga negara yang ada di Jawa Timur mengetahui bahwa tanggal 27 November nanti akan ada pilkada. Masyarakat Jawa Timur lebih yang masih menginginkan pemimpin berlanjutan atau status quo sebesar 53,2%. Sedangkan masyarakat Jawa Timur yang ingin perubahan sebesar 38,7%. Nah, ketika kami bertanya kepada masyarakat dengan 1.200 responden seluruh masyarakat di Jawa Timur dengan margin of error 2,8, itu ternyata masyarakat Jawa Timur menginginkan 50,3% itu menginginkan di Jawa Timur di Pilgub nanti harus ada 2 pasang. Itu separuh lebih dari penduduk Jawa Timur menginginkan itu. Lalu ada sebesar 24,3% masyarakat Jawa Timur ingin ada 3 pasang. Baru 13,2% masyarakat Jawa Timur menginginkan pasangan calon tunggal. Lalu ada 4,2% berharap ada lebih dari 3 pasang, artinya dia ada 4 atau 5 pasang gitu. Yang itu kayaknya tidak mungkin, karena kalau kita lihat komposisi partai yang ada di parlemen sudah mulai menentukan pilihannya, yang sekarang sudah secara terang benderang sebagian besar partai yang menghuni parlemen di Jawa Timur itu sudah mendukung pasangan petahana, walaupun dukungan itu masih harus kita buktikan nanti pada masa pendaftaran, yaitu tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus mendatang. Banyak pihak menginginkan perubahan dan inovasi gagasan para pemimpin Jawa Timur mendatang, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah. Sumber lahirnya pemimpin melalui pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu kan sumbernya untuk pemilihan kepala daerah itu kan ada yang diusung melalui partai politik atau yang diusung oleh masyarakat melalui jalur perseorangan. Hanya saja jalur perseorangan sekarang sudah tutup karena diberi kesempatan kan sekitar bulan Mei yang lalu itu tidak ada masyarakat yang memanfaatkan menjadi pemimpin di Jawa Timur melalui jalur perseorangan. Nah, sekarang itu artinya kita tinggal berharap kepada partai politik yang akan menyiapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendatang. Ya, sementara ini hampir mayoritas partai yang punya kursi di parlemen DPR Provinsi Jawa Timur itu sudah mendekat atau mendeklarasikan petahana. Sementara masih ada dalam catatan kami kira-kira 3 partai politik yang sampai hari ini belum ada deklarasi kepada petahana. Nah, kalau dilihat dari itu, kemungkinan besar tentu masih akan ada potensi satu partai kalau sudah ada yang memenuhi syarat sendiri karena sudah melebihi ambang batas pencalonan, threshold pencalonan yang syaratnya adalah 20% kursi di parlemen. Nah, masih ada satu partai yang sudah cukup sendiri bisa maju, sementara ada 2 partai lain yang bisa berpasangan, bisa bergabung kemudian mengajukan pasangan calon. Nah, kira-kira sebenarnya masih akan ada peluang kalau nanti partai politik ini semua masih mengusung sendiri-sendiri, tentu masih akan ada peluang 2 pasangan calon. Artinya kalau itu kalaupun tidak
dari 3 partai yang belum melakukan dukungan ini itu masih bisa mencalonkan pasangan calon lain. Gitu. Artinya masih ada ruang, tidak hanya petahana yang bisa maju, tapi ada yang lain. Sepanjang partai pengusungnya mau melakukan. Tapi kalau partainya tidak melakukan, berarti hanya ada pasangan calon petahana. Sedangkan jumlah masyarakat Jawa Timur yang menginginkan 2 paslon atau head-to-head sebesar 58,8%. Masyarakat berharap pesta demokrasi tidak diikuti 1 paslon saja. Jumlah yang berharap lawan bumbung kosong hanya 13,2%. Nah, kalau lihat data seperti ini, baik harapan masyarakat terhadap pasangan calon yang berharap itu, yang sangat diharapkan itu ada 2 pasangan calon. Tadi yang ada 50,3%. Tapi ada juga yang berharap 33 pasangan gitu. Nah, sementara yang berharap pasangan calon tunggal itu hanya 13%. Itu artinya masyarakat Jawa Timur berharap tidak ada pasangan calon tunggal, tapi harus ada kompetisi begitu. Jadi tidak menginginkan kompetisi itu pasangan calon berhadapan dengan kotak tak bergambar gitu. Tapi saya berharap ada kompetisi, karena dengan kompetisi itu maka masyarakat Jawa Timur bisa merasakan bagaimana visi misi yang harus dilakukan, yang bisa dibaca atau yang bisa diharapkan oleh masyarakat Jawa Timur. Kemudian kira-kira komitmen maupun kepedulian ataupun keberpihakan atau misalnya janji-janji kampanye terkait dengan membangun masa depan Jawa Timur ke depan seperti apa, itu tentu juga sangat diharapkan. Ini artinya masyarakat Jawa Timur dalam memilih pemimpin itu relatif juga kritis. Jenis penelitian yang dilakukan berbentuk survei, dengan teknik stratified random sampling dengan jumlah 1.200 responden, yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur, sedangkan waktu pengambilan sampel dengan wawancara langsung ke responden dilakukan pada tanggal 5 hingga 12 Juli 2024, dengan margin of error sebesar 2,8%. Masyarakat tidak mengharapkan calon tunggal, tapi yang diharapkan adalah pasangan calon head to head atau 3 pasangan calon. Nah, ini saya kira penting juga, ini menjadi perhatian bagi partai politik pengusung calon, bahwa masyarakat sebagai orang yang memiliki mandat tertinggi dalam hal kedaulatan itu harapannya semoga bisa diambil oleh dan bisa dilayani oleh partai politik gitu. Yang sebenarnya partai politik itu bagian dari jelmaan dari masyarakat itu sendiri. Sementara itu, bagi Mubarok Muharam, pengajar politik UNESA, juga muncul calon tunggal maka dianggap tidak menghadirkan opsi pilihan masyarakat. Hal ini mengurangi nilai kompetisi seperti yang diharapkan. Selama ini kalau saya amati, saya cermati, rakyat Jawa Timur, pemilih Jawa Timur itu belum betul-betul memiliki terhadap penyelenggaraan pilkada atau pilgub Jawa Timur, sehingga saya meragukan apakah sebagian besar rakyat Jawa Timur atau pemilih Jawa Timur itu tahu kalau sebentar lagi itu ada pilgub. Pilkada calon tunggal tidak menghadirkan adu gagasan, ide, inovasi dari berbagai kandidat yang bisa menjadi penilaian bagi masyarakat. Pilgub Jatim periode 2024 ini dinilai juga tidak semenarik dan seramai pilgub sebelumnya, karena sampai pada waktu hendak dilaksanakan, belum muncul calon lain kecuali Hovifah dan Emil. Masyarakat Jatim masih terfokus pada pilihan bupati atau wali kota dibandingkan gubernur dan wakil gubernurnya. Maka menjadi tugas KPU untuk lebih giat mensosialisasikan Pilkada Jatim. Biasanya para pemilih muda itu terlibat, itu pertama karena kesadaran, kedua seandainya kalau tidak ada kesadaran, tetapi karena ada narasi, wacana dan sebagainya di media sosial dan online, itu yang membuat kemudian generasi muda itu atau pemilih muda itu paham ataupun peduli terhadap politik gitu kan. Lah saya lihat ini kan gaung pilgub ini kan tidak terasa di
media online, di media sosial, sehingga kemudian banyak juga pemilih muda ini ya tidak memiliki terhadap pelaksanaan pilgub dan pilkada itu.